Teman-teman, beberapa hari lalu gue ngobrol sama salah seorang teman. Intinya dia baru saja kehilangan kesempatan emas, ya, kesempatan mendapatkan order atau mendapatkan sesuatu, ya. Gue bilang nih sontak, gak apa-apa, nanti juga diganti kok sama Allah gitu. Dan jawaban dia adalah amin. Looks like simple. Tapi sebenarnya ini ada kaitannya dengan akidah kita, keyakinan kita. Once kita bisa full of yakin dengan doa kita, ya, itu tuh jauh lebih mudah dan rasanya tuh banyak keajaiban-keajaiban. Bukan karena kita itu pantas dikabulkan doanya. Enggak. Bukan tentang kita. Namanya beriman, mengimani doa itu tentang Allah. Karena Allah pantas mengabulkan doa kita. Kan kata Allah di Al-Quran, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya, benar nggak? Dan di hadisnya Rasulullah, selama doa itu tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, pasti dikabulkan. Sayangnya kadang nih kita tahu ayatnya, kita tahu hadisnya, kita tahu dalilnya, cuman aneh ya, kenapa tidak membuat hati kita yakin? Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. So, gengs, sebelum gue lebih jauh nih ngomongin tentang keyakinan, bagaimana cara kita yakin, ya kan? Gue juga masih belajar ya cuy ya. Gue tanya dulu deh, kalau misalkan nih ada api, terus tangan lo lu masukin ke api itu kira-kira panas gak? Masa? Yakin? Beneran? Coba gitu. Most of the time, most of you pasti akan jawab bahwa iya kak, yakin pasti panas. Gimana lo bisa yakin bahwa itu panas? Oke, jadi pas kecil ya kak ya, dulu itu ibu saya itu ngasih tahu kalau misalkan api itu panas. Oke, itu satu. Lalu yang kedua, kita kepo nih kak. Jadi ketika ada lilin atau ada api, kita deket-deketin tuh apinya. Oh ternyata lama-lama panas ya gitu. Oke, ini kuncinya. Keywordnya adalah ada pengetahuan dan ada pengalaman. Itu yang membentuk sebuah keyakinan. Atau dengan kata lain itu adalah iman. Lu mengimani bahwa api itu panas. Betul? Betul. Karena yang namanya iman atau keyakinan itu tidak bisa hanya dari pengetahuan doang atau dikasih tahu doang sama orang. Kagak bisa, pemirsu. Makanya Allah di Al-Ankabut itu kan bilang kan, apakah kamu akan dibiarkan begitu saja menyatakan beriman tanpa diuji? Enggak. Karena apa? Karena keimanan itu dibangun dari ilmu atau pengetahuan dan juga pengalaman hidup. Nah, ini kisah dari Nabi Ibrahim. Beliau itu kan dulu kan dibakar ya sama Namrud. Bener gak? Bagaimana mungkin api tidak membakar Nabi Ibrahim? Ayo, ada yang bisa jawab? Yep, ada yang bisa bantu jawab gak? Oke. Jadi karena Nabi Ibrahim itu yakin 100% ke Allah. Beliau percaya bahwa segala sesuatu itu sumbernya dari Allah. Kalau toh api panas itu yang menyebabkan panas itu bukan zat apinya. Tapi karena Allah mengizinkan api itu menjadi panas. Yo, sampai situ nggak logika kita? So far selama ini kita bilang bahwa yang menyebabkan panas ya zat ini, zat ono, zat ini, zat itu. Enggak salah, tidak salah. Tapi itu tidak akan terjadi kalau Allah nggak ngizinin. Segala sesuatu itu bisa terjadi karena Allah mengizinkan. Dulu anak-anak gue sakit dan gue gak punya uang. Gue waktu itu cuma bisa berdoa, ya Allah tolong sembuhkan anak-anak hamba. Karena hamba tidak punya uang untuk beli obat. Hamba cuma punya engkau dan hamba yakin bahwa
ketika engkau menghendaki mereka sembuh, pasti mereka sembuh. Obat itu hanya perantara saja. Dan Masya Allah, kalau nggak salah tuh sehari doang deh mereka sakitnya. Padahal biasanya dulu itu sakit mereka tuh sampai 3 hari. Kalau misalkan sakit kayak gitu. Tapi di situ menyebabkan kita tuh kayak semakin bertambah keimanannya. Bener nggak? Jadi dari situ misal pun aku minum obat itu sebagai sarana ikhtiar aja. Tapi tetap aja kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ada banyak case kok di mana gue tuh beli obat, gue minum obat dan gue nggak sembuh. Tapi ada masa di mana gue nggak minum obat dan Allah menghendaki gue sembuh. Bagaimana caranya kita bisa yakin ke Allah? Pertama, ingat selalu Allah. Zikir. Zikir tuh maksudnya gini. Ketika lo mau makan, lo ucap bismillah. Ketika lo mau tidur, lo doa sebelum tidur, ya kan? Doa bangun tidur. Jadi, hadirkan selalu Allah di setiap peristiwa hidup lo. Termasuk sholat, puasa, ibadah-ibadah wajib dan juga sunnah itu otomatis pemirsu, ya enggak sih? Lalu yang kedua adalah jangan deketin orang-orang yang logikanya itu hanya logika dunia doang. Dimensi dunia doang. Kenapa? Karena itu mudah banget uring-uringan. Ketika lo bergantung terhadap logika dunia lo sendiri, pasti mudah uring-uringan, mudah kecewa, ya kan? Ketika sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang lo mau, apa plan kamu, lo marah-marah sendiri, merasa gagal, desperate, dan kawan-kawan. Dan itu nular. Ya sama lah kalau misalkan lo mau ke gua nih, lo pengecut misalkan, tiba-tiba lo bareng sama temen lo yang sama-sama pengecut gitu, penakut. Ya akhirnya kalian berdua sama-sama lari terbirit-birit gara-gara takut ada suara-suara aneh gitu di belakang. Padahal sebenarnya suara aneh itu mungkin cuma tikus. Tapi karena lo takut duluan, ya udah ngacir lah lo. Yang ketiga adalah ingat masa lalu kamu ketika lo punya pengalaman di mana lo udah buntu, merasa kayak lo nggak mungkin lagi deh. Dan ternyata Allah bukakan jalan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Hah? Masa nggak pernah? Yaudah, kalau misalkan bener-bener lu nggak ada kisah atau misalkan lu memang nggak peka, nggak observe tentang hidup lo sendiri, kamu bisa pelajari kisah-kisah Nabi dan Rasul sahabat yang mereka tuh fokus ke ini loh, keyakinan mereka, keimanan mereka. Sebenarnya sekarang juga banyak teman-teman. Kamu bisa lihat video-video teman-teman kita di Gaza, saudara-saudara kita di Palestina. Lu lihat video mereka, Masya Allah keimanannya, itu juga nular. Nah, buat teman-teman nih, mungkin di usia gua sekarang, itu kan beda sama gua yang masih di usia 23, 18 ya kan, 12 tahun dan kawan-kawan. Jadi wajar buat teman-teman yang masih mencari keimanan gitu ya, mempertebal keimanan. Gue tuh tipe orang yang bisa dibilang nekat. Gue selalu percaya bahwa akan selalu ada jalan. Allah tidak akan menguji kita di luar batas kemampuan kita. Secara kata lain nih, atau dengan kata lain bahwa ketika gue sampai di suatu titik tertentu, di suatu kondisi tertentu, kalau misalkan Allah sampai mengizinkan sesuatu itu terjadi ke diri gue udah sempet ceritain itu panjang lah, lu tinggal scroll ke bawah itu banyak kisah-kisah gue. Allah tidak pernah dan tidak akan pernah bisa mengingkari janjinya. Janji dalam hal ini ya semua yang termaktub di Al-Quran dan juga yang diceritain di hadis. Udah itu aja. Termasuk ketika gue memutuskan resign dari pekerjaan yang sebelum ini, ya kan, gue kan resign dalam kondisi gue belum punya kerjaan, sampai hampir setahun gue nganggur lah gitu kan. Perjalanannya Masya Allah. Hampir setahun duit gue udah mau habis, gue kerjaan gak dapet ya kan, gak ada yang terima gue berpikir gini, kalau toh misalkan sampai setahun gue belum dapetin kerjaan, berarti Allah punya skenario yang lebih baik dibanding rencana gue, dibanding skenario gue. Bisa jadi memang jalan rezeki gue adalah ngantor atau melayani company, atau Allah tempatkan gue sebagai owner, entah dagang, jualan apa, kayak itu kan owner ya. Dimanapun itu yang penting Allah ridho, insya Allah tuh ada aja jalan.
Jadi gue ngikut aja lah, terserah Allah gitu. Gue sampai ngeyakinin diri sendiri karena berkali-kali tuh bisikan-bisikan setan itu datang. Tandanya bisikan setan itu apa? Ketika hati lo langsung merasa gelisah, hati lo merasa ragu, hati lo takut. Dan ketakutan-ketakutan itu, kegelisahan-kegelisahan itu, kekhawatiran itu adalah tentang dunia. Kayak dulu kan, kayak aduh duit gue habis nih, ntar makan apa ya, aduh bisa hidup gak ya, aduh jangan-jangan nanti gue sama anak-anak gue mati kelaparan gitu kan. Padahal sebenarnya itu kedua kali gue nyemplung keluar atau resign tanpa kerjaan pengganti. Kok ya masih takut juga ya, namanya manusia ya cuy ya. Allah kasih ilham seperti ini. Ini lo khawatir tentang apa? Oh, tentang dunia. Kalau tentang dunia, berarti kekhawatiran itu datangnya dari siapa? Oh, dari setan. Oh, kata Allah kan setan itu pendusta. Yang akan terjadi pasti sebaliknya. Bismillah. Udah, yakin aja. Kencengin lagi di tahajud, biar bisa tenang. Karena kalau misalkan lo hanya berkutat di kepala doang, ujungnya lo overthinking. Biar nggak overthinking, lariin ke zikir gitu. Tapi itu perjalanannya sebenarnya hikmah yang gua ambil itu bukan cuma masalah pekerjaannya, tapi bagaimana iman gitu jadi naik gitu, ya kan? Bagaimana keyakinan kita jadi semakin bertambah. Dan harapan gua, semoga teman-teman bisa inget saat-saat dimana lo tuh berserah banget sama Allah, terus akhirnya Allah kasih jalan keluar. Dan lo inget lagi kisah-kisah kayak gitu loh. Bagus lagi lo bikin entah catatan, entah diary gitu ya, entah lo bikin podcast sendiri, YouTube apapun itu yang lo bisa dengerin lagi gitu. Ketika iman lo lagi turun, iman lo lagi down, dengerin lagi rekaman-rekaman itu. Gue kadang-kadang, teman-teman gue kadang-kadang ya dengerin suara gue sendiri, mengingat kisah di mana gue lagi kesulitan, bagaimana strugglingnya gue untuk tetap dalam keyakinan kita kepada Allah gitu. Dan itu ngaruh. Dan minta sama Allah, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya, yang maha membolak-balikkan hati, tolong tetapkanlah kami dalam agamamu gitu. Dalam Islam, dalam iman. Kalau kita cuman takutnya satu aja, takut kehilangan ridhonya Allah, insya Allah ke hal yang lain-lain yang sifatnya duniawi, insya Allah tuh lebih enteng. Boles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.